Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damar Ati Susyatama Putra, NIM 2305 1204309 dari kelas TII Angkatan 23. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau membahas bagaimana Instagram di bawah naungan Meta menerapkan berbagai teknologi keamanan untuk melindungi akun penggunanya. Kita tahu bahwa keamanan cyber menjadi semakin penting karena meningkatnya ancaman digital. Oleh karena itu, Meta yang mempunyai produk Instagram terus mengembangkan sistem keamanan login yang canggih untuk mencegah peretasan dan penyalahgunaan akun. Mari kita lihat lebih dalam bagaimana teknologi ini bekerja. Pendahuluan. Instagram adalah salah satu platform media sosial terbesar di dunia yang digunakan oleh jutaan orang untuk berbagi momen, berkomunikasi, dan membangun komunitas secara digital. Meta sebagai perusahaan induk Instagram terus meningkatkan keamanan login dengan berbagai fitur pelindungan seperti autentikasi dua faktor dan deteksi aktivitas mencurigakan guna menjaga data pengguna tetap aman. Upaya untuk menjaga data pengguna tetap aman yang pertama yaitu autentikasi dua faktor atau yang disingkat 2FA. Autentikasi dua faktor adalah metode keamanan yang mengharuskan pengguna memberikan dua bentuk verifikasi sebelum dapat mengakses akun mereka. Selain itu, memasukkan kata sandi pengguna juga harus memberikan kode verifikasi yang dikirimkan ke perangkat terpercaya seperti ponsel atau email. Autentikasi dua faktor adalah lapisan keamanan tambahan yang mengharuskan pengguna memasukkan kode verifikasi setelah login dengan kata sandi Instagram yang mendukung beberapa metode 2FA, seperti kode yang dikirim melalui SMS, aplikasi autentikasi pihak ketiga seperti Google Authenticator, dan bahkan kunci keamanan fisik. Dengan autentikasi dua faktor, meskipun peretas mendapatkan kata sandi Anda, mereka tetap tidak bisa masuk tanpa kode tambahan. Lantas, bagaimana 2FA atau autentikasi dua faktor bekerja? Setelah memasukkan kata sandi, pengguna harus melakukan langkah verifikasi kedua yang biasanya berupa salah satu dari tiga kategori berikut. Yang pertama adalah sesuatu yang kita ketahui, contohnya seperti PIN atau jawaban atas pertanyaan keamanan. Lalu sesuatu yang kita miliki seperti OTP, one time password yang biasanya dikirim ke email atau nomor HP kita atau bisa lewat WhatsApp. Lalu yang terakhir, sesuatu yang kita miliki secara biologis, contohnya seperti sidik jari, pengenalan wajah, dan pemindian retina. Untuk jenis-jenis autentikasi dua faktor sendiri ada beberapa macam, yaitu kode OTP, one time password, yang dikirim melalui SMS, email, atau aplikasi autentikator seperti Google Authenticator atau Auth. Hanya berlaku dalam waktu singkat untuk mencegah penyalahgunaan. Yang kedua adalah aplikasi autentikator. Aplikasi seperti Google Authenticator, Microsoft Authenticator, dan Auth menghasilkan kode yang lebih berubah setiap beberapa detik dan lebih aman dibandingkan OTP via SMS karena tidak rentan terhadap serangan SIM swapping. Yang ketiga yaitu kunci keamanan fisik. Perangkat kecil seperti YubiKey yang harus dicolokkan ke komputer atau dipindai menggunakan NFC untuk memverifikasi
terbukti sangat aman karena tidak bisa diretas dari jarak jauh. Lalu yang ketiga adalah biometrik seperti fingerprint, Face ID, Retina scan digunakan di perangkat seperti smartphone atau laptop modern. Keuntungannya adalah cepat dan praktis, namun bisa memiliki kelemahan jika data biometrik diretas atau dipalsukan. Lantas, mengapa autentifikasi dua faktor itu penting? Yang pertama, melindungi akun dari peretas. Jika kata sandi bocor, akun tetap aman karena peretas membutuhkan faktor kedua untuk masuk. Yang kedua, mencegah serangan phishing. Meskipun pengguna tertipu untuk memberikan sandi, peretas masih tidak bisa mengakses akun tanpa faktor kedua. Lalu yang ketiga, keamanan tambahan untuk data sensitif. Cocok untuk akun perbankan, email, media sosial, dan layanan lainnya yang menyimpan informasi penting. Berikutnya, bagaimana sih cara mengaktifkan autentikasi dua faktor? Yang pertama, kita masuk ke pengaturan keamanan akun, lalu kita pilih opsi autentikasi dua faktor, atau biasanya kalau dalam bahasa Inggris two-factor authentication, lalu pilih verifikasi tambahan OTP via SMS atau aplikasi autentikator atau bisa menggunakan kunci keamanan. Lalu yang terakhir, mengikuti petunjuk untuk mengaktifkan dan menyimpan kode cadangan jika tersedia. Kesimpulan dari autentikasi dua faktor sendiri adalah salah satu cara terbaik untuk meningkatkan keamanan akun online. Dengan mengaktifkan autentikasi dua faktor, pengguna bisa melindungi akun mereka dari serangan cyber seperti peretasan, pencurian data, dan phishing. Meskipun memerlukan sedikit usaha tambahan saat login, manfaat keamanan yang diberikan jauh lebih besar dibanding resikonya. Lalu berikutnya adalah login dengan notifikasi keamanan. Instagram juga menggunakan notifikasi keamanan saat ada percobaan login dari perangkat yang tidak dikenali. Jika upaya login dari lokasi atau perangkat baru, pengguna akan mendapatkan notifikasi di perangkat lain yang sudah login sebelumnya. Dengan begitu, mereka bisa menolak akses secara segera yang mencurigakan atau yang memungkinkan akun kita untuk diretas. Lalu yang berikutnya adalah enkripsi data login. Enkripsi, maksud dari enkripsi sendiri adalah enkripsi adalah proses mengubah data atau informasi menjadi bentuk kode rahasia agar pihak yang memiliki kunci deskripsi yang dapat membacanya. Tujuan enkripsi adalah untuk melindungi data dari akses yang tidak sah, terutama saat data dikirim melalui jaringan internet. Keamanan login di Instagram juga diperkuat dengan teknologi enkripsi ini. Enkripsi adalah proses mengacak data sehingga hanya pihak yang memiliki kunci tertentu yang bisa membacanya. Instagram menerapkan enkripsi end-to-end untuk memastikan bahwa data login tidak dapat disadap oleh pihak ketiga saat dikirim melalui jaringan internet. Dengan sistem ini, kata sandi dan informasi sensitif pun tetap aman dari serangan cyber. Yang ketiga adalah fitur pemulihan akun yang ditekankan. Meta sebagai induk Instagram memberikan kemudahan bagi pengguna dengan menghadirkan berbagai fitur inovatif yang memastikan pengalaman digital lebih aman dan nyaman. Misalnya, jika seorang kehilangan akses ke akun Instagram mereka, Meta menyediakan berbagai metode pemulihan akun yang lebih aman. Pengguna dapat menggunakan email, nomor HP, atau bahkan meminta bantuan kontak terpercaya yang telah ditetapkan sebelumnya.
Instagram juga mengembangkan fitur verifikasi identitas dengan selfie video, di mana pengguna diminta untuk mengunggah video wajah mereka untuk memastikan bahwa mereka adalah pemilik akun yang sah. Dengan langkah-langkah ini, resiko pencurian akun bisa diminimalisir. Berikutnya adalah perlindungan dari serangan phishing. Serangan phishing adalah upaya penipuan di dunia maya yang bertujuan untuk mencuri informasi sensitif seperti kata sandi, data pribadi, atau informasi keuangan dengan menyamar sebagai entitas terpercaya. Misalnya entitas besar seperti layanan publik, lalu perusahaan besar, lalu artis. Nah, seperti itu. Serangan phishing merupakan ancaman besar di dunia maya. Peretas sering membuat situs web palsu yang menyerupai halaman login Instagram untuk mencuri informasi pengguna. Untuk melindungi penggunanya, Instagram menyediakan fitur email from Instagram di pengaturan, sehingga pengguna dapat memverifikasi apakah email yang diterima benar-benar berasal dari Instagram. Selain itu, Instagram menggunakan protokol keamanan HTTPS yang ditandai dengan icon gemuk di browser, sehingga pengguna dapat memastikan mereka berada di situs resmi. Nah, bicara tentang HTTPS, apa itu HTTPS? HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol Secure adalah versi aman dari HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Protokol yang digunakan untuk menghubungkan pengguna ke situs web. HTTPS menggunakan enkripsi untuk melindungi data yang dikirim antara perangkat pengguna melewati browser atau server web, sehingga informasi tidak mudah disadap atau dimanipulasi oleh pihak yang berwenang. Bagaimana sih HTTPS itu bekerja? HTTPS itu menggunakan SSL atau TLS, Secure Socket Layer atau Transport Layer Security, untuk mengenkripsi data yang dikirim dan diterima antara pengguna dan server. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama adalah menginisialisasi koneksi. Saat pengguna mengakses situs web dengan HTTPS, browser meminta koneksi yang aman ke server. Lalu berikutnya, verifikasi sertifikat SSL atau TLS. Server mengirimkan sertifikat SSL atau TLS yang berisi informasi tentang identitas situs web. Browser memverifikasi apakah sertifikat ini dikeluarkan oleh otoritas yang terpercaya. Lalu berikutnya, proses enkripsi. Setelah verifikasi berhasil, browser dan server melakukan handshake untuk membuat kunci enkripsi yang hanya bisa dipahami oleh kedua pihak. Semua data yang dikirim antara pengguna dan server dienkripsi menggunakan kunci ini. Lalu yang berikutnya, transmisi data yang aman. Setelah koneksi aman terjalin, data yang dikirimkan, misalnya kredensial login, nomor kartu kredit, atau informasi pribadi lainnya, tetap terlindungi dari penyadapan atau manipulasi pihak ketiga. Lalu, apa sih perbedaan antara HTTP dan HTTPS? Yang pertama, keamanan. HTTP tidak aman. Data dikirim dalam teks biasa, dan di HTTPS aman karena data dienkripsi. Untuk enkripsinya, HTTP tidak ada. Lalu untuk HTTPS menggunakan SSL atau TLS. Dan kepercayaan, HTTP tidak diverifikasi oleh otoritas, sedangkan HTTPS memiliki sertifikat SSL yang diverifikasi. Dan mengenai kecepatan, HTTP lebih cepat karena tidak ada enkripsi. Namun HTTPS sedikit lebih lambat karena proses enkripsi, tetapi hampir tidak terasa dengan teknologi modern yang cukup cepat berkembang. Dan perbedaan terakhir, indikator di browser pada HTTP
tidak ada icon gembok, bisa muncul peringatan not secure. Dan lalu di HTTPS ada icon gembok berwarna hijau yang menunjukkan koneksi aman. Lalu apa sih keuntungan menggunakan HTTPS? Yang pertama adalah keamanan data, mencegah peretas mencuri informasi sensitif seperti password, nomor kartu kredit, dan data pribadi lainnya. Yang kedua, perlindungan dari serangan man in the middle yang mencegah pihak ketiga menyadap atau memodifikasi data yang dikirimkan antara pengguna dan server. Yang ketiga, kepercayaan pengguna. Situs dengan HTTPS menunjukkan akun gembok di browser, memberikan rasa aman kepada pengguna. Yang keempat, SEO lebih baik. Google memberikan peringkat lebih tinggi pada situs web yang menggunakan HTTPS, membantu dalam optimasi mesin pencari. Persyaratan untuk fitur modern. Beberapa fitur web seperti API, layanan lokasi, dan notifikasi push hanya berfungsi di situs yang memiliki HTTPS. Kesimpulannya, HTTPS adalah standar keamanan internet yang melindungi komunikasi antara pengguna dan situs web dengan enkripsi data menggunakan SSL atau TLS dibandingkan dengan HTTP. HTTPS jauh lebih aman, meningkatkan kepercayaan pengguna, serta memberikan keuntungan SEO. Oleh karena itu, semua situs web, terutama yang menangani informasi sensitif, wajib menggunakan HTTPS untuk menjaga keamanan dan kepercayaan pengguna. Yang berikutnya adalah AI dan Machine Learning dalam keamanan login. Meta juga memanfaatkan kecerdasan buatan AI dan Machine Learning untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. Misalnya, jika seseorang mencoba masuk dari lokasi yang jauh berbeda dari biasanya, Instagram dapat meminta verifikasi tambahan atau bahkan memblokir upaya login tersebut. Selain itu, sistem ini dapat mengenali pola serangan dari bot dan secara otomatis menghentikan percobaan login berulang yang mencurigakan. Ini seperti di DDoS ya. Dengan teknologi ini, keamanan login terus diperbarui dan ditingkatkan. Yang terakhir adalah kesimpulan. Instagram menerapkan berbagai teknologi keamanan untuk memastikan login pengguna tetap aman, dari autentikasi dua faktor hingga kecerdasan buatan. Semua ini dirancang untuk mencegah akses tidak sah. Namun, peran pengguna juga penting dalam menjaga keamanan akun mereka. Pastikan untuk selalu mengaktifkan autentikasi dua faktor, memverifikasi email dari Instagram, dan tidak membagikan informasi login kepada siapapun. Dengan langkah-langkah ini, akun Instagram Anda akan tetap aman dari ancaman digital. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.